Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk mengetahui dan menanggulangi hama yang menyerang alpukat. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Ada banyak sekali hambatan-hambatan yang sering kita alami untuk penanaman alpukat. Salah satunya adalah hama yang menyerang dari si akar, si batang ataupun si daunnya. Untuk menangani hama-hama dari si alpukat tersebut, kita harus melakukan treatment ataupun juga menggunakan obat-obatan yang ada di toko pertanian. Nah, berikut ini adalah video kami tentang penanganannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, sekarang kita mau kasih solusi buat sahabat botanikal yang terserang hama. Ya, yang terserang hama. Untuk hamanya hama seperti hama yang memakan dari tangkai si alpukat, karena memang kalau tangkai si alpukat itu kalau terserang itu bisa terjadi patah, jadi nggak bisa normal untuk pertumbuhannya. Itu biasanya akan ada putih-putih yang menempel kayak tepung yang ada di sekitaran alpukatnya, seperti itu di tangkainya. Nah, kita lihat aja ya langsung. Oke, nah sahabat botanikal, ini yang kita kerdilkan ternyata ini diserang oleh hama. Ya, ini dari jenis Wina, dan juga untuk pertumbuhannya kayak gini ya, memang khusus untuk dikerdilkan. Nah, hamanya di mana? Nah, ini loh, ini kan ada putih-putih nih. Bentar ya, kita zoom aja. Oke, nah di sini itu ada putih-putih. Kalau kita bersihkan, itu ada kayak titik hitam di sini. Bentar, bisa fokus enggak nih? Oke, bisa fokus ya. Nah, ini ada titik hitam yang ada di sini ya, kelihatan nggak? Nah, ini ada titik hitam, yang mana titik hitam ini itu adalah mungkin itu adalah jalan dari si kayak hama yang memakan dari tangkainya. Nah, caranya itu, penanggulangannya itu bukan disemprot ya, ternyata bukan disemprot, melainkan di lakban atau solasi ataupun di plastik tempat kayak untuk nyetek gitu loh, kalau untuk nyambung itu loh. Nah, ini bisa digituin ataupun dikaret ya, yang penting itu rapet dan tidak ada udara yang masuk. Nah, itu nanti dia akan mati. Nah, seperti apa ya, kalau saya menggunakan plastik kayak plastik kresek ya, ini bisa menggunakan plastik kresek. Yang penting ditali agak kencang, nanti kisaran 1 minggu atau 2 minggu itu bisa kita lepas ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita tali aja. Untuk talinya langsung saja diputerin gini aja, nggak apa-apa. Udah. Ini biar tidak ada udara yang masuk. Nanti insya Allah untuk hamanya nanti akan mati ya. Agak kencengan sedikit nggak apa-apa, yang jelas tidak ada udara yang masuk. Nah, seperti itu. Maaf nggak rapi ya, karena memang sambil ngerekam jadi nggak rapi, nggak apa-apa. Yang jelas ya seperti ini, bisa dicontoh lah untuk gimana cara penanggulangannya, karena kalau hanya untuk disemprot itu tidak berhasil, kadang tidak berhasil atau bahkan kesulitan ya. Jadi kayak gini saja sudah cukup. Nanti insya Allah hama yang ada di dalam ini akan mati. Nah, seperti itu. Nah, tadi untuk hama yang memakan dari si tangkai. Nah, sedangkan kalau yang yang memakan dari si daun kan biasanya ulat ya. Kalau ulat kan udah tahu, kalau ulat biasanya itu nanti akan ada pup larva dari ulat yang ada di sekitaran alpukat, seperti yang ada di sini mungkin ya, di lokasi lokasi tanah lah. Kita akan tunjukkan ya, ini lokasinya beda dari yang ini yang kemarin kita tangani. Jadi ada beberapa hama yang perlu kita tanggulangin. Kalau rayap sendiri itu hanya untuk bibit-bibit yang kecil yang berbahaya ya. Kalau misalnya yang bibit-bibit besar kayak gini ada rayapnya, itu
insya Allah tidak akan berbahaya, tapi lebih baik dihilangin juga nggak apa-apa. Nah seperti itu ya, ini bibit-bibitnya kita. Nah ini hanya beberapa ya. Kalau yang lokasi aslinya itu bukan di sini ya, kita akan pindah lokasi aja ya. Ini lokasi pembibitan yang kami juga ya, tapi kita akan menunjukkan kalau kup larva dari ulat itu kayak gini ya. Jadi memang sedikit kecil-kecil. Nah ini kalau misalnya masih baby, jadi masih kecil, nah, ya, biasanya itu ya kecil-kecil kayak gini. Nah untuk penanggulangan larva untuk ulat itu sebaiknya itu kita lakukan saat masih kecil ya. Ini kemarin kita sudah menyemprot. Nah ini ada yang jatuh nih, bentar ya, kita nggak sentuh nih. Nah ini adalah larva ulat yang menyerang dari si apukat. Biasanya untuk larva ini itu menggerombol saat kecil, itu menggerombol ya. Ini saat kecil menggerombol, tapi kalau sudah besar biasanya itu akan menyebar dari keseluruhan dari apukat. Jadi untuk sahabat botanikal yang perlu kita pelajari adalah kita penanggulangannya itu sejak dini. Jadi memang kalau masih kecil langsung saja semprot, jangan sampai kita menunggu dari larva ini jadi besar, karena kalau besar kita harus menyemprotnya keseluruhan dari bagian dari apukat, jadi lebih boros obat gitu. Kalau misalnya masih kecil kayak gini, untuk penanggulangannya itu mudah ya, mudah karena hanya dalam satu tangkai mungkin, ataupun satu batang lah gitu. Jadi lebih mudah daripada penanggulangan dari si larva ulat ini yang masih besar-besar. Kita akan tunjukkan untuk daun yang sudah dimakan ya, biasanya ada di pucukan ya. Nah di situ itu ini ada daun yang sudah, intinya itu sudah pretil sebetulnya, itu banyak sekali yang namanya larva ulat yang ada di atasan yang sudah mati. Nah tapi kita tidak bisa zoom mungkin karena terlalu backlight, jadi tidak jelas ya. Ini dari apukat wina yang kita semprot. Untuk penyemprotannya sendiri kita menggunakan Alika, dan ya kalau Alika memang manjur banget manjur banget gitu. Tapi untuk sahabat botanikal yang harus tahu, yang masih awam loh ya, kalau Alika kalau misalnya campurannya terlalu banyak nanti bisa membuat kerontokan dari si daunnya. Jadi entah itu daun, entah itu bunganya, karena ini kan sedang berbunga. Kalau berbunga kayak gini, ini kita tidak anjurkan untuk penyemprotan dengan menggunakan pestisida, dikarenakan kalau menggunakan pestisida itu kita kan memerlukan yang namanya penyerbukan dari si entah itu lalat, entah itu tawon, entah itu kupu. Nah jadi kita memerlukan hama-hama itu untuk penyerbukannya tersebut. Kita kan tidak bisa menyerbuki yang namanya apukat ya. Jadi untuk apukatnya sendiri jangan disemprot dengan pestisida jikalau sudah mekar. Nah misalnya masih kuncup, masih kecil, silahkan disemprot, gak apa-apa. Penyemprotan ini kita anjurkan dengan kalsium saja, ataupun kita memberi kalsium langsung di tangkinya yang ada di sana. Nah karena memang ada kalsium cair dan juga ada kalsium bubuk khusus untuk yang yang buat tanaman ya. Memang ada, biasanya kalsium plus boron. Nah seperti itu, kita menggunakan kalsium plus boron itu karena boron itu kan juga kayak senyawa untuk memudahkan mengikat kalsium naik ke dalam tumbuhan. Nah seperti itu. Penanggulangannya untuk hama seperti itu, yang ini. Dan juga kalau misalnya bunga seperti ini juga rawan juga yang namanya hama, yang mana hama tersebut itu kayak ulat tapi jadi dia itu mempunyai jaring ya. Dia mengumpulkan bunga terus mengikat jadi satu sehingga tidak terjadi pembuahan, dan dia kemungkinan penyerbukan dan nanti dia akan memakan dari si tangkai dari si bunga tersebut. Nanti ada kayak gitu, itu ada. Nah ini kan bunga, ini yang di sini bunga juga, alhamdulillah itu banyak ya. Nah ini dari apukat peluang ya. Nah ada lagi ya untuk sahabat botanikal yang namanya bibit kayak gini, ini rawan yang terkena kayak rayap ya. Rayap itu juga musuh utama yang namanya bibit.
karena dia akan bisa memakan dari si akar. Apalagi yang namanya uret. Uret itu seperti ini ya, ini bahasanya kita itu uret, tapi kita nggak tahu bahasa Indonesianya ya. Nah, itu adalah larva kumbang ya. Larva kumbang nanti dia akan ya intinya itu masuk ke dalam, terus menggerogoti dari si akar tersebut. Nah, biasanya kita menggunakan marsal ya. Marsal kita 2 tutup itu untuk 20 liter kita siramkan di tanaman tersebut. Nah, seperti itu. Jadi itu hanya untuk penanggulangan dari si larva yang ada di dalam tanah. Nah, tadi kan yang di luar tanah yang memakan memakan tangkainya. Terus yang sekarang kan yang memakan dari si akar. Nah, kalau misalnya curah hujan tinggi gimana? Kalau curah hujan tinggi kita biasanya khawatirnya itu tentang kebusukan akar. Tapi itu biasanya bukan karena serangga lah ya, bukan karena serangga, itu karena keteledoran dari si pemilik bibit ya. Keteledoran dari si pemilik bibit. Dikarenakan kalau misalnya musim penghujan tinggi, alangkah lebih baiknya dikasih ganjal ataupun dikasih yang namanya space, jarak antara tanah dan juga bibit ya. Entah itu di sini kasih plastik, terus nanti biar hujannya masuk ke sini langsung pergi. Nah, seperti itu. Nah, ini mumpung lagi ngecekin itu kayak gini nih. Nah, yang kayak gini nih. Ini juga terkena ini. Bentar, bisa fokus nggak? Oke. Ini juga terkena, udah kelihatan ya, ini ada bintik hitam di sini. Nah, ini dari si larva yang masuk ke dalam dan menggerogoti dari si alpukat ini. Nah, penanggulangannya ya seperti yang tadi, di plastik aja gitu. Di plastik sambungan malah lebih bagus karena sambungan itu elastis dan bisa kedap yang namanya udara. Nah, seperti itu. Nah, tadi itu adalah yang kita harus perhatikan, yang namanya hama-hama yang menyerang dari si tanaman alpukat atau bibit kita lah ya, dari segi akar, batangnya dan juga daunnya. Karena memang kalau misalnya akarnya itu banyak yang nyerang ya, hamanya banyak yang nyerang, itu biasanya pertumbuhannya itu akan jadi stagnan. Jadi untuk sahabat botanikal yang mempunyai bibit, silahkan kalau untuk akarnya itu perlu diperhatikan, karena memang kalau akar itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan dari si alpukat, karena mencari makan aja tidak lancar, apalagi untuk pertumbuhan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada lagi yang keserang nih. Memang mungkin musimnya diserang oleh hama. Ini kita harus melakukan penanganan. Ini kan kayak gini nih, ini kayak kapur ya, sahabat botanikal ya. Nah, ini tanda-tandanya seperti ini bukan pengemesan, melainkan ini karena terkena yang namanya hama. Memang hama perlu diperhatikan sangat ya. Jadi untuk sahabat botanikal harus hati-hati dari segi tangkai ataupun segi akarnya ataupun daunnya. Nah, seperti itu. Dan cukup sekian saja. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan semoga kita diberi kesehatan dan juga rezeki yang banyak dan barokah, amin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.